Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 257 dengan tema tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nur. Yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku waliyul ladina zat kang nulungi wong-wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina yurijuhum kang ngetokake sapa Allah ing aladina amanu minadulumati sanging pira-pira pepeteng kegelapan ilan nuri marang pepadang cahaya. Waladina utai mau akeh kafaru kang padha kafir sapa aladina wa akeh mau auliyauhum iku auliyauhum utawi kang dadi kekasih aladina kafaru iku tagutu setan. Yurijunahum kang ngetokake sapa tagut ing aladina minanuri saking pepadang saking cahaya ila tulumati marang pira-pira pepeteng atau kegelapan. Ulaika utai mengkono-mengkono aladina kafaru iku ashabunar wong kang duwe bagean neraka hum utawi ulaika fiha ing dalam neraka iku khaliduna padha langgeng kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 257 dengan tema tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Dalam ayat 257 Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kita orang yang beriman itu punya pelindung yaitu Allah. Jadi setiap detiknya, setiap waktunya kita sudah yakin punya pelindung yaitu Allah. Ya. Dialah Allah lah yang mengeluarkan kita, yang mengeluarkan mereka para manusia dari kekafiran, dari orang-orang yang beriman itu oleh Allah. Sifat kekafiran dikeluarkan, dipindahkan kepada cahaya iman dan petunjuk. Kita bersyukur oleh Allah hati kita dikeluarkan sifat kekafirannya sehingga mendapat petunjuk dan rasa keimanan kepada Allah. Kita bersyukur. Nikmat yang paling besar iman. Jadi kita yakin Allah adalah pelindung orang-orang beriman.
pelindung kita. Allah yang mengeluarkan kita dari kekafiran kepada cahaya iman dan petunjuk itu loh. Jadi kita ini hidupnya betul-betul bersyukur kepada Allah. Karena kita oleh Allah diberi cahaya iman dan petunjuk sehingga bisa mengamalkan perbuatan yang baik, meninggalkan perbuatan yang jahat. Disitulah nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita juga masuk orang beriman, akan dimasukkan dalam surga dalam keadaan selama-lamanya, abadi di surga. Amin. Nah, kita harus bersyukur betul itu. Sedangkan orang-orang kafir itu kan pelindungnya adalah setan. Togut itu setan. Ya, togut atau setan itu yang mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya iman. Dari cahaya iman petunjuk itu dipindahkan kepada kegelapan kekafiran. Dipindahkan kepada kegelapan kekafiran. Ini perbuatan setan. Memang setan pelindungnya orang kafir lah. Setan itu yang mengeluarkan cahaya iman dari orang kafir tadi dipindah kepada kegelapan kekafiran. Jadi kalau dikasih nasihat, dikasih peringatan, tidak mempan. Sudah ikut setan kok. Nah, akhirnya apa balasannya? Orang-orang kafir itulah penghuni neraka pada hari kiamat atau besok di hari kemudian, hari kiamat. Dan orang-orang kafir itu kekal abadi di dalamnya, itu di dalam neraka selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada batasnya. Kita tidak mampu membiarkan selama-lamanya loh. Apabila orang kafir itu pada suatu ketika kok mendapatkan sedikit cahaya petunjuk atau sedikit cahaya iman, ini apabila loh nih. Jadi saya ulang, apabila orang kafir itu pada suatu ketika kok mendapatkan sedikit cahaya petunjuk atau sedikit cahaya iman, maka setan cepat-cepat segera berusaha maksimal mungkin untuk melenyapkannya. Setan cepat, gerak cepat, langsung dilenyapkan. Cahaya iman yang masuk itu dihilangkan. Cahaya petunjuk dihilangkan yang dari Allah itu. Nah, sehingga bagaimana? Sehingga iman yang mulai bersemi, mau muncul, mau tumbuh, itu menjadi sirna, hilang blas itu. Dan akhirnya mereka orang kafir itu kembali kepada kegelapan. Masya Allah, itulah kehidupan orang kafir. Jadi apabila orang kafir itu suatu ketika kok mendapatkan sedikit cahaya iman, cahaya petunjuk, ya lewat nasihat-nasihat dari Al-Quran, setan itu cepat-cepat dengan segera cepat berusaha untuk melenyapkannya. Jangan sampai iman dan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran itu masuk dalam hatinya orang kafir. Perbuatan setan memang gitu. Ya. Karena dilenyapkan cahaya iman dan petunjuk, disitulah iman yang mau mulai bersemi atau tumbuh sedikit aja loh, itu menjadi sirna, hilang. Karena hilang, orang kafir kembali kepada kegelapan. Cara Jawa pateng dedet. Oleh sebab itulah iman yang telah tertanam dalam hati kita, tertanam dalam hati sanubari kita, harus selalu dipelihara, harus selalu dirawat, harus selalu dipupuk dengan apa? Dengan baik.
Mengapa harus dipelihara, dirawat, dan dipupuk dengan baik? Supaya iman itu terus berkembang, terus bertambah kuat. Nah, kalau sudah berkembang dan bertambah kuat, setan tidak akan dapat merusaknya lagi. Jadi ya caranya dengan mengadakan zikir atau ngaji bersama seperti ngaji Alibris ini termasuk teknis untuk memperkuat keimanan biar tidak rusak itu loh. Kalau tidak gitu, setan itu menyerang terus sehingga rusak iman kita. Itulah. Nah, pupuk keimanan itu apa saja? Yang dimaksud pupuk keimanan adalah ibadah wajib, ibadah sunnah, amal soleh, dan memperdalam ilmu pengetahuan agama dan ajaran-ajaran agama Islam. Contoh kita ngaji audio tafsir atau yang channel YouTube, walaupun satu hari satu ayat, tapi dilengkapi dengan artinya dan pembahasan, digabungkan ayat satu di ayat lain, hadis satu ayat lain yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman dalam ayat itu. Ya sabar. Kalau audio sewaktu-waktu repot dibuka 2 hari lagi 3 hari pasti utuh itu yang audio. Di samping itu kalau saya sebagai membacanya, kalau ada kekurangan itu langsung diingatkan, jangan diam aja malah ngerasani. Diingatkan, oh ini kurang benar gini. Alhamdulillah itu. Kesimpulan 1. Agama Islam tidak membolehkan umatnya menggunakan sistem paksaan terhadap orang yang non-muslim untuk masuk agama Islam. 2. Pendapat yang mengatakan bahwa Islam disiarkan dengan pedang atau kekerasan atau peperangan, berita itu adalah tidak benar. Pendapat itu bohong. Nah, sebab apa? Itu kan bertentangan dengan kenyataan sejarah itu. 3. Orang yang memilih agama Islam sebagai agama orang itu, nah itulah bagaikan orang yang telah mendapatkan pegangan yang kuat dan kokoh, yang tidak dikhawatirkan akan putus. Cara Jawa pedot. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung orang yang beriman. Amin, kita yakin itu. 5. Orang-orang kafir memilih setan sebagai pelindung orang kafir itu. Karena itu orang kafir itu akan menjadi penghuni neraka dan kekal abadi di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.